اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم ونعي وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب يا ربي كرمه وملكه وحكمته ورفعته وتعظيما وبرام ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله عليهم أجمعين والحمد الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبالمصطفى بلغ مقاصدنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 134 yang kitab terjemahan, kitab kuningnya halaman 63 ya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al musannifin al mukhlisin khusus Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil hadrati Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adamanna fa wa'ada 'alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati masyaalih gandaria guru mahali guru sayyid guru tami guru bukti. Bismillah hadrati Kiai Haji Abdurrahman Said, Kiai Haji Mukhtar Lufil Habib Ali bin Abdurrahman bin Sagab. Bismillah hadrati masyayikh Manangidan Syekh Abdul Musantir rahimahumallahu ta'ala wa adamanna fa wa'ada 'alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adamanna fa bihi wa bi ulumi fi darin. Amin. Wa ammal udhunu fahfazha an tusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fuhshi awil khudu'i fil batili aw ila dhikri masawin nasi fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah ta'ala wa sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala bi istifadatil ilmi biha ilal malikil muqimi wan na'imid daimi fi jiwair rabbil alamin. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarihi sara ma kana laka alaika wa anqalaba ma kana sababa fauzika sababa halakika wa hadza ghayatul khusran. Bapak hadirin saudara, jamaah salat subuh gabungan Masjid Nurul Mubin wabil khusus akhina fillah Ustadz Iwan Kurniawan, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Ghazali, segenap DKM Masjid Nurul Mubin, para sesepuh ini sepuh, pimpinan sholat subuh gabungan DKM, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita masih dapat anugerah dari Allah bisa hadir kembali dalam sholat subuh gabungan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, Allah terima dan balas dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang kemarin sudah kita kaji di Masjid Keramat Pelak, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga jangan sampai anggota tubuh kita ini bermaksiat. 7 anggota.
Yang pertama mata, telinga, mulut, tangan, kaki, farji, dan perut. Itu jangan sampai ketujuh anggota tubuh ini bermaksiat kepada Allah. Karena ini adalah titipan Allah. Untuk apa? Digunakan sebesar-besarnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita gunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah, berarti kita zalim. Apa itu zalim? Wad'u syai'in ala ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tuh. Nah, kemarin yang pertama itu mata. Mata gunanya untuk apa? Mata digunakan untuk melihat Quran, untuk melihat buku, untuk melihat fenomena alam. Nah, itu gunanya untuk itu. Nah, kalau mata kemarin tuh jangan digunakan untuk melihat perempuan yang ajnabi. Nah, perempuan mahram ada ajnabi. Kemarin tuh di video ada saya salah omong tuh. Makanya saya habis gini, maka saya rekam Bapak dan Saudara. Saya kalau ngaji saya rekam. Barangkali ada omongan saya yang salah. Itu udah pasti itu. Sebab kita itu bukan nabi, bukan rasul, pasti omongan kita ada yang salah. Itu kemarin ada ungkapan saya kemarin yang keliru, saya jelas itu salah omong. Jadi untuk mahram itu kemarin orang yang halal dinikahi, bukan. Mahram itu orang yang haram kita menikah dengannya. Siapa itu? Anak, cucu, cicit, buit, kumpi ke bawah, ponakan. Kita nggak boleh nikah dengan mereka. Itu mahram. Atau kita familiarnya muhrim ya. Padahal bahasa yang benar adalah mahram, bukan muhrim. Nah, kemudian siapa lagi? Ibu kita, nenek, mbah, buyut, kumpi, canggah, udek-udek, orang sibur. Itu ke atas itu nggak boleh kita kawin dengan mereka. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan adiknya bapak atau ibu, adiknya kakak atau adiknya bapak, kakak perempuan bapak atau ibu, bibi, ya bule, bule sama bude. Itu nggak boleh kita kawin dengan mereka. Begitu juga saudaranya bapak, ibu kita punya saudara kakak atau adik perempuan. Ibu kita punya adik perempuan, ibu kita punya kakak perempuan. Itu mahram, kita nggak boleh kawin dengan mereka. Nah, kalau ama misanan orang lain, kita boleh kawin sama misanan kita. Nah, kayak di Buntet itu, di pesantren Buntet, tempat saya dulu mondok, itu antara misanan sama misanan dikawinin. Yang saya bingung kok bisa punya anak itu. Masih kecil teman main. Masih kecil teman main ya, udah gede dikawinin, tapi punya anak. Ya, ada nafsunya juga. Itu yang begitulah. Itu tidak apa-apa. Jadi mereka itu bukan mahram tapi ajnabi. Ajnabi itu siapa? Di luar itu. Yang tidak ada hubungan apa-apa, termasuk ipar kita. Kita punya abang, kita punya adik, dia punya bini, itu orang lain. Ya, kita salaman sama dia, batal. Kita punya anjing, bapak kita punya kakak, bapak kita punya adik laki, dia punya bini. Nah, bininya itu orang lain. Kita salaman sama mereka, batal. Lah jadi saudara karena kawin sama anjing kita. Kalau nggak kawin, ya orang lain. Itu. Nih. Bagaimana kalau mantu? Nah, mantu tuh anak. Biar kata udah cerai juga tetap anak, nggak ada istilah udah mantan mantu dalam bahasa sehari-hari ya, tapi dalam hukum tidak ada mantan mantu. Jadi selamanya dia mahram. Nah, berbeda kemarin kalau kita kawin sama janda. Belum diapa-apain. Kita lihatlah anaknya perawannya cakepan dari mamanya. Nah, malam gitu kita berhenti kawin mamanya, pindah sama anaknya, boleh nggak? Boleh, sebab belum diapa-apain. Nah, kalau udah diapa-apain, udah dipaculin tuh sawahnya, nggak boleh dicerain, pindah sama anaknya, sebab anaknya itu jadi mahram. Nah itu. Nah, kemarin itu larangan mata menggunakan mata ini untuk melihat auratnya perempuan yang bukan siapa-siapa. Tuh, yang bukan siapa-siapa.
Artinya yang di luar garis orang-orang yang haram kita nikahi, itu kita nggak boleh melihatnya. Nah sekarang bagaimana ini fenomena sekarang ini, perempuan cenderung membuka aurat. Nah kita bagaimana? Ya kita boleh lihat, sekedar lihat, nggak boleh ngeliatin. Nah kalau amprok ya udah, jangan sampai amprok terus ke belakang. Sampai nabrak tuh motor. Itu yang tidak boleh. Nah ini buat perempuan muslimah. Jadi kalau dia membuka aurat, pertama dia sudah berdosa. Yang kedua, membuka peluang orang lain untuk berbuat dosa. Karena orang laki-laki itu dilarang melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya. Nah sementara perempuan itu membukanya, artinya kita jadi terpaksa untuk melihatnya. Itu berarti dosanya dua. Dosa dia membuka dan dosa membuka kesempatan orang berbuat dosa. Ini buat para muslimah, jaga diri kita untuk meskipun toh kita orang laki-laki punya kewajiban untuk merendahkan pandangan mata kita. Perempuan juga begitu. Jadi bukan laki-laki doang yang harus menundukkan pandangan matanya, perempuan juga. Nah perempuan yang bercadar kayak ibu-ibu sekarang nih pakai masker, kita kan kagak bisa lihat mukanya. Nah, itu udah lumayan. Tetapi perempuan ini puas memandang kita. Karena kita nggak pakai masker, nggak pakai tutup mata, nggak pakai burka. Nah ini Bapak Ibu hadirin hadirat, itu yang kemarin yang dilarang memandang aurat wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga kita sesama laki-laki. Tuh aurat laki-laki antara dengkul sampai pusar. Jadi jangan pakai celana pendek, yang pahanya kelihatan. Ya udah umur 40 mah jangan dah pakai celana begitu ya, pakai sarung dah serebet. Ya, berubah gaya hidupnya. Atau enggak serebet ya pakai celana pangsi tuh, yang sampai betis. Nah, seperti itu, jangan auratnya dibuka lagi, diablagin. Sebab itu aurat. Udah kita membukanya berdosa, mengundang orang untuk bermaksiat memandang aurat kita. Itu kemarin. Nah sekarang anggota tubuh kita yang kedua adalah telinga. Wa ammal udhunu, dan adapun telinga. Fahfadha, maka jagalah ia. Dari apa? Antusghiya, dari mendengarkan, biha dengan telingamu, ilal bid'ati, kepada bid'ah. Nah, bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang tidak dikenal di zaman Nabi. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang dolalah. Tidak semua bid'ah dolalah. Termasuk ini karpet, ini bid'ah. Di zaman Nabi kagak ada karpet. Sembayangnya ya udah di pasir. Nah ini kalau membiat dolalah, pengurus masjid masuk neraka duluan nih. Karena dia nyediain karpet. Diumumin lagi siapa yang mau nyumbang. Itu daftar masuk neraka. Kalau semuanya dolalah, tidak itu. Termasuk ini ada lampu kristal, terus dicat masjidnya, dipakein AC. Itu sesuatu yang tidak dikenal di zaman Nabi. Tapi apakah itu jelek? Tidak. Nah, tidak. Semuanya bagus. Nah, di sini yang tidak boleh mendengarkan bid'ah seperti apa? Kal ghina'i, seperti nyanyian. Tuh. Orang perempuan nyanyi itu perbuatan bid'ah. Laki-laki nyanyi perbuatan bid'ah. Itu nyanyi ya. Wa alatil wahi, dan alat malahi. Ya, seperti gitar, drum, alat-alat musik semua tuh alat malahi. Termasuk catur, sebab tidak dikenal di zaman Nabi. Nah itu alat-alat malahi. Awil ghibati, atau mendengarkan ghibah. Jaga telinga kita dari mendengarkan bid'ah, mendengarkan ghibah. Kata kita begini, oh saya kan cuma dengerin doang, dia yang ngomong, ya sama aja.
yang dengerin sama yang ngomong, dua-duanya kena. Coba kalau kita tinggal, dia ngomong nggak tuh? Kalau dia ngomong terus, ya orang udah koslet berarti itu. Dia ngobrol ceritain orang keburukan, kita tinggal, dia masih ngomong juga, berarti koslet. Udah gak beres. Awil fuksi, atau mendengarkan kepada perkataan yang kotor. Perkataan kotor apa itu? Ya seperti membuka rahasia istrinya. Umpama begini nih, biasa nih, orang baru kawin lagi atau orang baru jadi pengantin baru sama temen dekat dia cerita, itu nggak boleh ya, dengerin ngomong-ngomong begitu tuh, omongan-omongan kotor, omongan-omongan cabul. Awil khawdi fil batili, atau membicarakan fil batili, hal yang batal, yang batil, ngomong-ngomongan yang batil, ya, yang termasuk di situ omongan-omongan yang membicarakan rencana-rencana jahat, membuat upaya supaya tercipta kegaduhan, itu omongan-omongan atau masuk kepada pembicaraan yang batil. Au ila dzikri masawin nasi, atau kepada menuturkan, menyebut-nyebut keburukan orang. Ini yang sesuatu yang kita sangat tidak berdaya. Udah lama enggak ketemu orang, pas gitu ketemu orang, wah kita ngobrol rahat banget. Ujung-ujungnya nanya, bagaimana si Anu? Kagak beres dia. Terus tuh, emang apa kagak beres? Tanya begitu, cerita itu. Itu secara tidak sengaja. Makanya Nabi SAW sangat menyadari kondisi umatnya. Beliau ngajarin kalau dari bubar majelis baca zikir kafaratul majelis, itu supaya apa? Termasuk ini nih. Ini kan ngaji nih, kan bener banget nih. Tapi setan lebih pintar menjisipkan omongan supaya saya yang ngomong salah. Memasukkan hal-hal yang tidak benar dalam hal yang suci seperti ini. Ini ngaji kan bener banget. Tapi setan supaya tidak ada pahalanya masuk situ. Termasuk juga khotib. Pokoknya siapa saja dah. Setan itu tidak akan senang kalau kita dapat pahala dan diampuni dosa. Enggak bakal demen gitu. Karena dia kepengen kita nemenin dia di neraka. Kenapa kok kita harus menjaga itu? Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah Ta'ala. Fa inna ma khuliqat, karena sesungguhnya telinga itu diciptakan laka, untukmu, litasma'a, supaya kamu gunakan untuk mendengar, biha, dengan telinga itu. Mendengar apa? Kalam Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Tuh. Jadi fungsinya telinga untuk dengerin Al-Quran. Kalau ada orang baca Quran kita dengerin. Kenapa? Quran itu dibaca akan memberikan rahmat kepada orang yang mendengarkannya. Tidak ada orang yang baca Quran, dengerin Quran dibaca itu panas, itu nggak ada. Kalau tuh ada di sinetron, orang yang di film itu, panas itu ada di film. Nggak ada orang itu yang dibacain Quran yang ngamuk-ngamuk, kecuali yang kerasukan jin. Nah, ini untuk mendengarkan Al-Quran. Tapi begini juga Pak, jangan jam 2 baca Quran pakai speaker di masjid. Ya jangan juga. Jangan juga. Kenapa? Ya itu belum waktunya orang pada bangun. Nah kalau sekarang subuhnya jam 4 lewat 6, lewat 4 lewat 6 ya. Ya paling nggak setengah 4 dah. Nah, setengah 4 boleh dah tuh sambil bangunin. Ya ini karena memang waktunya nanti untuk sholat
subuh. Itu. Au sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendengarkan sunnahnya Rasul, itu hadis. Cerita-cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita dengarkan, telinga kita fungsinya untuk itu. Wa hikmata auliyaihi, dan hikmahnya para kekasih Allah. Jadi para waliullah itu mereka kalau nabi itu dapat wahyu dari malaikat. Kemudian baik hadis qudsi atau ilmu apa saja sampaikan kepada nabi kemudian bertutur. Nah, kalau para wali itu mereka ini dapat ilham dari Allah, kemudian dikasih ilmu tentang apa saja. Keluar dari mulut-mulut mereka kalam-kalam hikmah. Jadi sebenarnya hampir sama juga tuh. Nah, itu cuma bedanya dia keluarnya dari para kekasih Allah Subhanahu waliullah. Untuk dengerin itu tuh tujuannya apa? Ya untuk membangkitkan semangat ubudiyah kita kepada Allah. Yang tadinya kita kurang semangat ibadah, begitu dengar nasihat ulama, pentingnya kita ibadah, ya, pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diingetin karena ending hidup kita itu bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Kita disuruh bersabar, kita disuruh ikhlas, suruh istiqomah menghadapi problematika hidup ini. Tidak usah kita gelisah. Kenapa? Karena ada yang ngatur. Hakikatnya hidup itu bergantian. Kalau sekarang kita susah, besok atau entar kita bakal senang. Kalau sekarang kita senang, jangan terlena, karena ujungnya endingnya akan susah. Dulu saya ingat waktu ngaji kitab ini dengan guru saya Ki Abdullah Abbas, Buntet Pesantren. Itu beliau cerita, memberikan tamsil, ceritanya begini. Dulu ada Petruk. Nah, Petruk itu kata beliau nih, Petruk arin dua topong belesak seneng, tapi arin dua topong bagus susah. Topong ngerti topong? Kopiah, ngurus Cirebon. Kalau di Petruk itu punya kopiah jelek, dia seneng. Tapi kalau udah punya kopiah bagus, dia sedih, susah. Orang tanya, kenapa kamu ketika punya kopiah jelek kamu seneng, tapi ketika punya kopiah bagus jadi susah? Lah iya, ketika saya punya kopiah jelek, ntar jadi bagus. Jadi tidak selamanya kopiah itu jelek, jadi bakal ganti yang bagus. Tapi begitu kita punya kopiah bagus, bakal apa? Jelek. Benar nggak? Karena itu bukan pilihannya cuma dua. Tua muda, cakep jelek, hitam putih, kaya miskin, susah senang, atas bawah. Begitu. Jadi kalau sekarang kita senang, jangan terlena. Suatu saat, sedetik aja atau berapa saat bakal susah. Tapi kalau sekarang kita susah, tenang aja. Suatu saat bakal Allah ganti dengan senangan. Nah begitu. Yang sehat dan bakal sakit. Yang sakit tenang, bakal sehat. Yang nggak punya duit tenang, ntar bakal punya. Yang punya duit bakal berkurang, jangan habis, jangan, bakal berkurang. Nah itu pilihannya dua. Nah itu ya, jadi itu kalam para auliyaillah, hikmah. Wa tatawassala bi istifadatil ilmi biha. Wa tatawassala, dan kamu bisa menjadikan media, menjadikan alat untuk bisa sampai bistifadatil ilmi, dengan mengambil faedah ilmu. Jadi begitu kita ngaji kepada para aulia, dengerin, kita dapat ilmu manfaat, ilmu yang kita dengarkan dari mereka, kita bisa jadikan media, jadikan alat untuk bisa sampai kemana? Ilal malikil mukimi an-na'imid daimi, kepada Allah Tuhan yang merajai, al-mukimi yang senantiasa mengurus makhluknya, an-na'imi yang memberikan nikmat, ad-daimi selama-lamanya. Tuh. Jadi kalam, ilmu, hikmah para ulama, para aulia ini kita jadikan alat
untuk membersihkan hati kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang nerimain, ya, qanaah, nerimain. Nah, orang Jawa bilang nerimo, pasrah ing pangdum. Jadi nerima apa yang sudah Allah gariskan. Nah, ini sekarang dapat rezeki sekian, ya terima, alhamdulillah. Sekarang dapat masalah, ya terima, alhamdulillah. Masalah saya nggak seberat masalah teman saya. Tuh, saya susah, tapi teman saya lebih susah lagi. Nah, itu kita menerima itu. Itu bisa kita terima, hati bisa nerima, bisa sabar, bisa lapang dada dengan hikmahnya para aulia. Dan ini kalau hati kita sudah bisa nerima, menghantarkan kita untuk bisa husnudzan kepada Allah, untuk bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Kenapa? Karena kita sadar semuanya sumbernya dari Allah. Nah, itu dari mana ini? Dari ilmunya ulama, hikmahnya para aulia. Tuh, jadi maksudnya dengan hikmahnya wali ini, makanya kita gunakan telinga kita untuk itu. Jadi jangan kita dengerin informasi-informasi hoax, informasi yang tentang melecehkan seseorang, memaki-maki seseorang. Ujung-ujungnya apa? Hati kita jadi panas. Lah, kita kagak kenal sama siapa-siapa, beritanya udah nyampe, kita jadi gedeg kemasian. Emang urusannya apa? Kita kenal kagak apa kagak? Karena informasi yang sampai kepada kita, informasi keburukan orang itu, akhirnya kita jadi apa? Ngelihat orang itu jadi gedeg. Emang dia salahnya apa sama kita? Kita bergaul juga tidak, tapi informasi yang sampai ke telinga kita adalah keburukan orang itu. Nah, ini makanya ngaji ini mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan penggunaan telinga di arah yang benar. Kita meminimalisir kemaksiatan. Karena itu tadi tuh. Karena tujuannya adalah untuk kita bisa beribadah kepada Allah secara optimal. Dengan apa? Dengan mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Rasulullah, mendengarkan hikmahnya para waliullah. Itu bisa menghantarkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah, zat yang merajai segalanya, yang senantiasa mengurus makhluk. Semuanya Allah urus. Hatta nyamuk itu Allah kasih makan. Nyamuk itu kan kecil banget ya. Itu ternyata ada urat-uratnya. Ada belalainya untuk menusuk kulit kita itu. Kulit kita ditusuk ada belalainya, kan kita kagak bakal lihat itu. Ternyata setelah diperiksa di mikroskop, alat tubuhnya lengkap sekali. Itu nyamuk dapat rezeki. Ilokan kita yang jogrogannya begini gak dapat rezeki, gak mungkin itu. Jadi semua pasokan oksigen, sinar, untuk semuanya Allah cukupin. Jadi Allah senantiasa mengurus makhluknya. Wan na'imid da'imi, dan nikmatnya Allah berikan yang senantiasa Allah berikan nikmat. Termasuk dalam sakit itu ada nikmat. Dalam sakit ada nikmat. Contohnya begini, Pak. Kenapa kita hadir di sini? Karena kita sehat. Kalau kita terbaring di rumah atau di rumah sakit, bisa hadir ke sini? Tidak. Tapi keinginan kita hadir. Nah, ini kata Nabi, ketika orang itu sudah membiasakan hadir di tempat kegiatan, suatu saat dia tidak hadir, makanya pahalanya itu lebih bagus daripada dia hadir. Halo? Kita sakit, nggak bisa hadir, begini nih. Pahalanya lebih bagus daripada kita hadir. Kenapa? Kalau kita hadir, kemungkinannya tujuannya lain. Bini gua ngomel mulu, gua belau, pergi gua ngaji. Tuh. Hadir ngaji buat ngapain? Menghindari bini. Karena buat cicilan, buat bayar anak sekolah, buat bayar listrik, wah macam-macam buat belanja, kita puyeng, pergi gua ngaji.
Jadi niat ngajinya apa? Menghindari istri. Tapi kalau kita nggak hadir, kita sakit, tapi kita biasa hadir, kita nggak hadir, itu pahalanya sempurna. Makanya kata Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Nah ini nih. Jadi kalau dia sudah terbiasa melaksanakan kebaikan, kemudian dia sakit, terus nggak bisa hadir, pahalanya lebih baik dari apabila dia hadir di masjid itu, majelis itu. Pengen dapat begitu? Pengen nggak? Makanya sakit. Ya jangan ya. Kalau sakit kita jangan ngerusulah. Yang sudah terima aja, karena ini bagian daripada Allah ingin berikan bonus. Kan kita suka bener, seneng ya kasih bonus ya. Bonus pahala yang besar. Itu ada nikmat di situ yang kita tidak sadari. Nah, itu tahu begitu dari mana? Ya dari hikmahnya ulama, para aulia illah. Nah, siapa Allah? Fi jiwari Rabbil Alamin. Nah, di kitab Bapak itu kurang ya. Fi jiwari Rabbil Alamin, di sisi Allah Tuhan yang seluruh alam. Nah, itu fungsi penggunaan telinga secara optimal. Lalu bagaimana ketika kita gunakan telinga itu tidak pada tempatnya? Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarihi sara makana laka 'alaika wa anqalaba makana sababa fauzika sababa halakika wa hadza ghayatul khusran. Faida asghaita, apabila engkau mendengarkan biha dengan telinga ila syai'in, kepada sesuatu minal makari yang dibenci. Telinga kita gunakan kepada sesuatu yang Allah nggak suka. Tadi itu bid'ah, ngomongin orang, terus juga perkataan yang kotor, yang cabul, terus fitnah. Itu berarti soro makana laka 'alaika, maka akan menjadi makana laka, apa yang bermanfaat untukmu, 'alaika menjadi berbahaya, mudarat untukmu. Telinga yang tadinya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya? Dengerin Quran, dengerin hadis, dengerin hikmahnya ulama. Hati kita jadi tenang, hati kita jadi tentram, terinspirasi untuk berbuat baik, termotivasi untuk ibadah kepada Allah secara optimal, itu kan jadi dekat. Tetapi kalau kita gunakan untuk yang lain, nonton yang lain, dengerin berita yang lain, apa saja kita dengarkan, maka justru yang mestinya telinga ini bisa bermanfaat, menjadi orang yang dekat kepada Allah, justru malah menjadi mudarat, berbahaya untuk kita. Loh, betapa banyak orang yang tadinya akur, tadinya berteman akur kemana-mana berdua, lama-lama jadi kagak akur. Kenapa itu? Karena dengar selintingan berita keburukan salah satu dari dua pasangan ini. Yang A dengar kata orang begini, yang B dengar kata orang begini, padahal kagak bener. Lu mau aja diboncengin sama dia, emang apa? Dia kemarin habis ngatain lu, dia keburukan lu. Yang bener, iya bener tuh, pada pendengar tuh semua tuh. Yang satu disamper, udah kagak mau. Ogah, gue jalan sendiri. Yang temennya bingung, emang apa lu kagak mau? Udah dah, gue tahu lu. Ini bahayanya tuh, yang tadinya bersaudara akur, sama siapa aja akur, karena dengar cerita yang enggak benar itu tadi. Nah, yang tadinya kita gunakan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermanfaat buat kita, buat masyarakat, karena dengernya salah, akibatnya menjadi mudarat, berbahaya. Itu juga contoh lagi dalam kehidupan rumah tangga. Ini bapak, ibu, kita punya orang tua, kita punya mertua. Nah, ketika kita ini dapat laporan dari istri, kita pulang dari mana-mana kita capek, bini kita ngomong, bang, tadi emak babak kemari, ngapa mau begini nih. Nah, kalau beritanya enak kita adem, tapi kalau berita kagak enak, bagaimana kita? Kesel, ya kan? Dari mana-mana capek, dapat laporan kagak enak. Bagaimana kita? Nah, itu pengaruh dari omongan itu, terus kita
terhadap orang tua, terhadap siapa saja jadi jelek. Nah, ini hati-hati makanya mendengarkan informasi yang tidak bagus. Makanya Islam itu mengajarkan kita tabayun. Ya, untuk apa? Untuk cross check berita, jangan sampai kita termakan omongan yang tidak bagus. Jadi prinsipnya begini, Pak. Jangan sampai kita berantem sama orang tua gara-gara bini. Mohon maaf ibu-ibu ya. Bukan berarti saya menuduh ibu-ibu provokator, siapapun begitu juga. Orang perempuan, istri jangan sampai ribut sama orang tua gara-gara suami. Ini apa? Dari berita itu tadi. Informasi. Jangan kita dengarkan sesuatu yang buruk. Nah, itu kita gunakan apa? Karena salah terima penggunaannya ini, akibatnya bukan jadi manfaat, jadi mudarat. Wan qalaba makana sababa fauzika sababa halakika. Wan qalaba dan menjadi terbalik, maka sesuatu yang adalah sababa fauzika menjadi sebab keberuntunganmu, sababa halakika menjadi sebab kebinasaanmu. Yang tadinya itu kita akan mendapatkan manfaat pahala yang besar, justru jadi merusak kita gara-gara dengerin yang kagak benar. Ini mudah-mudahan ya, meskipun yang kita kaji ini karyanya Imam Ghazali itu pasti benernya, tapi yang saya sampaikan, omongan saya mungkin ada nggak benernya, itu dipilah-pilah. Nah, wa hadza ghayatul khusrani, wa hadza, dan hal ini penggunaan telinga tidak pada tempatnya, ghayatul khusrani, puncak daripada kerugian. Tuh, sungguh sangat orang itu sangat rugi. Kenapa? Yang tadinya alat ini digunakan untuk justru mendekatkan diri kepada Allah, justru malah membuat Allah murka kepada kita. Wala tadhunna annal isma yahtasu bil qail wallahu a'lamu bissawab.